Oke, mari. Oh, ada suaranya, Pak. Oke. Yuk, Ini silakan. kelihatan ya? Saya udah siapin environment development-nya. Sorry, sebentar. Saya tutup pintu sebentar. Oke. Jadi topik kita hari ini setelah 2 minggu libur, topik kita adalah tentang fungsi rekursif. Nah, apa itu fungsi rekursif? Jadi praktikum ini itu bertujuan untuk 4 hal ini. Jadi kalian harapannya bisa menjelaskan sebenarnya apa sih fungsi rekursif. Kemudian kamu bisa membaca dan menguraikan cara kerja dari fungsi rekursif. Jadi nanti akan ada beberapa contoh fungsi rekursif, kemudian harapannya kalian bisa membayangkan dan menjelaskannya seperti itu. Ya, melalui ini beberapa kasus rekursif, kemudian harapannya nanti ketika ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif, kita bisa bikin implementasinya. Harapannya sih seperti itu. Ya. Oke. Pengertian dari rekursif sendiri basically yang mungkin saya akan garis bawahi adalah ini. Ini yang paling sering banget disebut. Jadi ada sebuah fungsi di mana di dalam fungsi tersebut itu ada memanggil dirinya sendiri, memanggil fungsi dirinya sendiri. Kalau ibarat kata fungsi penjumlahan, di dalam fungsi penjumlahan itu ada memanggil fungsi penjumlahan juga dirinya dia sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, sifatnya dari fungsi rekursif itu berulang, pasti berulang, ya. Mirip seperti loop tetapi diimplementasikan ke dalam bentuk rekursif, ya. Polanya terstruktur, oke. Perlu adanya yang namanya stop, metode untuk stopper atau condition supaya loopingnya berhenti, supaya tidak memanggil dirinya sendiri. Karena kalau kita berbicara fungsi yang memanggil dirinya sendiri, berarti kan itu tidak akan pernah berhenti sampai titik tertentu. Nah, di sini kita membutuhkan cara untuk menghentikannya, gitu, supaya tidak manggil dirinya sendiri lagi, kayak gitu. Kemudian ya itu kalau dia memanggil dirinya sendiri terus, akhirnya pasti menghabiskan yang namanya memori. Oke. Kemudian, nah ini, dia harus digunakan secara hati-hati karena sangat mungkin, besar sekali kemungkinan ketika kita bikin fungsi rekursif, muncul yang namanya infinite loop atau unlimited loop. Sehingga akhirnya si program yang kita buat itu menjadi hang, ya, tidak bisa bergerak lagi. Ya, karena dia makan memori terlalu banyak, looping terus, akhirnya hang. Ya, gitu. Fungsi ini akan terus berjalan sampai kondisi berhenti atau terpenuhi. Yes, pasti tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini dia butuh 2 blok penting, yaitu blok yang menjadi titik berhenti, oke, dan blok yang memanggil dirinya sendiri. Jadi basically kayak nanti ada if dan else. If-nya adalah stop, condition kalau dia stop. Sedangkan kalau di sini, oke, kondisi di sini self, panggil self. Kayak gitu. Ya. Ya, oke. Seperti ini. Ya, jadi if. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dapat gambaran dulu mungkin secara teori seperti ini. Pemahamannya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? No? Nothing? Belum, Pak. Ya, kita lanjut ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya apa? Oke. Jadi keunggulannya programmu nanti akan singkat banget. Ya. Kamu cuman mungkin butuh beberapa baris untuk menyelesaikan sebuah problem. Problem solvingnya cuman codingmu jadi lebih ringkas dan elegan. Nah, sebutannya seperti itu. Tetapi ini masih kelebihan ya. Masalah kompleks dapat di breakdown menjadi sub masalah yang lebih kecil di dalam
fungsi rekursif. Jadi bacanya itu ya kembali ya, kalau dia kebetulan bisa memahami fungsi rekursif, bacanya enak. Membayangkan loopingnya seperti apa, itu enak. Tetapi kalau pada kondisi yang ternyata kompleks banget, manggil dirinya sendiri dengan posisi yang sangat kompleks, ini menjadi sebuah bumerang di mana akan membayangkannya bisa jadi lebih susah. Nih, ada case di mana kita akan melakukan debugging itu menjadi sulit. Ya. Sedangkan kalau kelemahan yang lain, dia memakan memori yang lebih besar karena setiap kali pembagian dirinya dipanggil, maka membutuhkan memori tambahan. Kayak gitu. Nanti tak tunjukin sebentar. Mengorbankan efisiensi dan kecepatan. Ini tergantung logiknya juga ya. Ada beberapa yang bisa lebih cepat dengan menggunakan rekursif, ada yang lebih lambat ketika kita menggunakan rekursif. Ya, tergantung kompleksitasnya juga yang dibangun dari si rekursif itu. Oke. Nah, contoh studi kasus nih. Basically ini adalah bentuk fungsi rekursif dari si Python. Kita mendefinisikan fungsi, function name, parameternya apa, kemudian kita memanggilnya dengan mengisikan parameter value-nya. Oke. Biasanya fungsi rekursif itu tadi sempat saya sebutkan, dia memiliki solusi iteratif. Jadi bisa dibayangkan sebagai perulangan. Oke. Misalnya contohnya adalah di sini faktorial. Faktorial kan kita mau menghitung deret 1, 2, 3, 4, 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali n. Ya. Logik untuk menghitung faktorial adalah kita tanyakan mau menghitung berapa faktorial, kemudian siapkan variabel outputnya, resultnya, totalnya, untuk menampung hasil perkalian faktorialnya itu, diset dengan nilai awalnya adalah 0. Oke. Kemudian kamu buat perulangan dari 1 sampai n, kemudian hitung total sama dengan total kali i. Totalnya adalah, kalau nilai awalnya 0 di sini salah, harusnya mungkin nilai awalnya 1 ya. Karena kalau 0 dimulai dari 0 kali 1 ketemunya 0, nanti 0 semua. Ya, ini mungkin sedikit salah tapi logik berpikirnya kita bisa paham ya. Oke. Kemudian dengan menggunakan fungsi rekursif, oke, ya ini penjelasannya. Kalau kita mau menggunakan fungsi rekursif n faktorial, faktorial dari bilangan n, 1, if n sama dengan 0, kemudian ini gimana ya? Bacanya bentar, aku lanjut dulu aja. Aku menjelaskan yang bagian rumus ini agak kesulitan. Tapi logik berpikirnya nanti kita butuh 2 blok ya. Ini adalah blok yang pertama, blok 1. Ini adalah blok yang kedua. Blok 1 tadi yang ini, kita butuh yang namanya stopper. Blok yang kedua adalah yang memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan, ini salah ya, pasti salah. Harusnya 1. Oke. If n-nya sama dengan 0, dia return-nya adalah return 1. Sedangkan yang lain, dia lakukan n kali panggil fungsi dirinya sendiri. Makanya blok yang kedua. Kayak gitu. Oke. Pseudocode-nya gini. Function faktorial, oke. Kemudian integer n, yang kita mau tadi, faktorial berapa. Logik berpikirnya kan faktorial itu n kali n-1 kali n-2 kali n-3 sampai ketemunya adalah 1. Oke. If, ini stopper, if n adalah 0, maka return-nya adalah 1. Otherwise, else, return-nya adalah n kali panggil dirinya sendiri. Sama seperti ini. Cuman ditunjukkan dalam bentuk pseudocode. Kayaknya lebih enak dibaca yang bawah ya. Kayak gitu. Oke. Nah, solusinya ini. Kita akan coba. Oke. Def fact n. Kemudian block stopper. If n sama dengan 0, or n sama dengan 1. Oke. Lakukan return 1. Else return faktorial
fact n min 1. Mungkin supaya sama dengan rumus yang atas, saya buatnya adalah n kali. Kayak gini. Oke. Kemudian kalau saya panggil print fact 0, fact 1, fact 2, fact 3. Misalkan ini saya panggil beberapa kali. Sorry. else titik 2. Sorry. Kayak gini. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah stopper, block state stopper, sedangkan yang ini adalah blok yang memanggil dirinya sendiri. Ini sebutannya kalau di sini adalah yang recursive case-nya, di mana statement-nya akan diulang terus, memanggil dirinya sendiri terus. Oke. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan gini, kenapa kok di sini if-nya kalau diperhatikan di atas cuman pseudocode-nya kalau n sama dengan 0, return-nya 1. Nah, kalau misalkan input-nya adalah udah 1, ngapain kalian lanjut ke 0? Ngapain kalian panggilnya adalah ketika di sini 1 min 1 kali 1. Basically ini sudah di ujung bawah kan sebenarnya, di ujung akhir perulangan kan. Jadi nggak perlu dilakukan lagi karena ya ini nanti akan cabangnya di sini lagi. Ya. Kayak gitu. Oke. Gambaran perhitungannya sebenarnya kayak gini. Jadi kalau saya dulu menjelaskannya pakai tree, tapi kalau di sini disebutkannya pakai kayak gini ya, karena gambar tree kayaknya di modul cukup sulit. Jadi faktorial 4, F4. Ya, pakai mouse gini memang susah. Faktorial 4, itu dia cek. N-nya sama dengan 4 nggak? Nggak. N-nya sama dengan 0 atau sama dengan 1 nggak? Nggak. Berarti dia akan masuk ke perulangan yang bawah. Dia akan masuk ke fungsi yang bagian yang ini. Recursive case. Oke. Berarti dia akan melakukan 4 kali F dari 4 min 1. Ketemunya adalah 3. Oke. 4 faktorial nih. Oke, barusan saya jelaskan. Kemudian di sini kita hitung lagi 3. Oke. Kemudian kalinya adalah ini F2. F2 dikalikan lagi 2 dengan F1. F1 function 1 faktorial 1 masuk di sini nggak? Masuk stopper, dia masuk yang base. Berarti ketemunya adalah 1. Langsung dia melakukan return-nya adalah 1. Oke. Berarti sebenarnya perhitungannya kalau kita ilustrasikan gambarnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Terus karena kita berbicara rekursif, dihitungnya kembali dari belakang. 1 kali 2 ketemunya 2. Di sini 2. 2 kali 3 6. 6 kali 4 24. Seperti itu. 4 faktorial ketemunya adalah 24. Nah, kenapa kok tadi disebutkan sebagai memorinya banyak? Nih, kalau kalian perhatikan mana tadi? Memori, memakan memori yang lebih besar. Oke. Karena, kebanyakan. Karena dia kayak nyimpen dulu, tidak langsung dihitung. Jadi dihitungnya di akhir. Oke. Dia nyimpen dulu di memori. Ini kebetulan cuma 4 ya. Kalau faktorial dari 100 gimana? Berarti dia nyimpen ada 100 100 perkalian tidak langsung dihitung. Dihitungnya nanti terakhir secara perlahan satu persatu. Ya. Kayak gini. Oke. Makanya dia disebut menghabiskan memori yang banyak karena dihitungnya terakhir. Kayak gitu. Oke. Dari contoh ini ada yang mau ditanyakan? Karena basic dari rekursif sebenarnya cuma kayak gini doang. Kamu butuh yang namanya stopper, kamu butuh yang namanya
pemanggilan dirimu sendiri, pemanggilan fungsi itu sendiri. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut lagi? Karena basicnya ini. Ada yang mau ditanyakan? No? Aman? Aman, Pak. Aman. Nanti mungkin bingung waktu bikin implementasinya ya. Karena terus terang kalau bayangin rekursif itu sedikit lebih susah daripada kita bayangin yang perulangan biasa. Tapi it's okay. Rekursif kita perlu tahu. Ya. Contoh. Basically kita di sini mau membuat 2 kali 4. Berarti kan sebenarnya 2 plus 2 plus 2 plus 2. Paham maksud saya? 2 diulang sebanyak 4 kali. Kemudian dijumlahkan. Itu 2 kali 4. Paham ya? Oke. Nah, kita mau membuat fungsi 2 kali 4 tapi ngitungnya pakai rekursif. Ya, oke. Padahal sebenarnya 2 kali 4 langsung ketemu bisa. Tapi di sini kita mau mencoba yang namanya rekursif. Oke. Nah, kalau dibayangkan itu basically kayak gini. Pertama, 2 kali 4. Oke. 2 plus 2 kali 3. 2 kali 4 min 1. 2 kali dalam kurung 4 min 1. Makanya ketemu 2 kali 3. Oke. 2 kali 3 itu sendiri sebenarnya dia adalah fungsi rekursif, fungsi pemanggilan dirinya sendiri. Ya. 2 kali 3 itu merupakan 2 plus 2 kali 2. 2 kali 3 min 1. Oke. 2 kali 2 diterjemahkan menjadi 2 plus 2 kali 1. 2 kali 1 bisa langsung dianggap sebagai titik berhenti karena 0 tidak sampai kan, ya kan? Perulangan kita mau buat 4 kali basically kan kayak gitu. Makanya di sini dia merupakan stopper. Oke. Kemudian sesudah kamu dapatkan rumusnya 2 plus 2 plus 2 plus 2 baru dihitung. Oh, ini 4. Dihitung. Oh, ini 6. Dihitung. Ini 8. Seperti itu. Oke. Oke, nah ini kita coba. Ini adalah stopper. Kalau bilangan keduanya itu adalah 1, bilangan keduanya itu adalah 1 posisi ini, kita akan stop. Basically kan kayak gitu. Oke. Kita akan lakukan print %d sama dengan bil 1 n sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lakukan return. Jadi print ini tidak necessary, tidak wajib. Dia hanya digunakan untuk nyontohin logiknya, menjelaskan logiknya. Oke, bil 1. Oke. Else print. Oke. Oke, kemudian kenapa ini nggak di luar aja ya? Basically sama. Bil 1 plus perkalian bil 1, bil 2 min 1. Oke, di sini kita manggilnya adalah print perkalian dalam kurung 2,4. Seperti itu.
Oh, no. Sorry, saya bodoh. Maaf. Dia mau mensimulasikan plusnya kok ya. Jadi nggak dianggap sama. Sorry. Nah, ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini stopper. Stopper dia yang akan ngeprint bagian paling belakangnya ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi ini kalau kalian baca lagi, 24 dia manggil perkalian 24, 2 dan 4 ya. 2 dan 4, oke. Bilangan 2-nya sama dengan 1 enggak? Enggak. 2, 4 ya tadi ya. Oke. Kemudian berarti dia akan masuk yang bawah. Dia akan ngeprint 2 plus. Oke. 2 bilangannya, oke. Plus ya. Kemudian dia manggil perkalian, awalnya kan perkalian 2,4. Oke, kemudian di sini dia memanggil 2,3. Kemudian 2 plus 2 plus perkalian 2,2. 1. Basically, ketika di sininya bilangan keduanya adalah 1, dia akan masuk ke stopper. Stopper dia akan mencetak di sini 2 sama dengan hasilnya. Penjumlahannya berapa? Kayak gitu. 2 sama dengan ya. Terus ininya dia ngeprint. Jadi angka 8-nya muncul. Kayak gitu. Oke. Paham? Bisa membayangkan? Solusi 1, 2, dan 3, problem 1, 2, dan 3 itu sebenarnya masih gampang. Nanti akan membingungkan ketika yang ini. Problem 4 dan problem 5. Gitu. Gimana? Ada barusan? Ada yang open mic? Nah, kemudian kalau kita mau buat yang pemangkatan, basically logika berpikirnya kan sama nih. 2 pangkat 4, itu basically kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 pangkat N. 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali. Ya kan? Ketemunya 16. Nah, basically kita bisa ngubah solusi yang ini. Oke. Menjadi cuman kita ganti dengan ininya. Ini perkalian. Nih, di sininya. Ya. Dan di sini. Oke. Ini untuk menghitungnya, sedangkan kalau yang ini cuma untuk nyetaknya aja. Oke. Kita coba. Oke. Oh, sorry, ininya lupa. Cuma nampilinnya aja dong. Seperti ini. Logika berpikir ini, dan ini sama. Cuman yang membedakan adalah ini. Paham? Paham? Iya, Pak. Bisa ya? Semoga bisa lah ya. Bentar, saya ngambil minum sebentar. Kalian kalau mau nyobain dulu, cobain dulu sebentar. 5 menitan ya.
Mantap. Bagaimana? Saya kembali. Kita lanjutkan. Pak Dida ada mau nambahin dulu, Pak, sebelum saya lanjutkan? Lanjut aja dulu, Pak. Oke. Oke, problem ke-13. Problem ketiga. Oke. Ini adalah anak yang pelupa. Dia mendapatkan tugas untuk mencari bilangan pada deretan Fibonacci dengan urutan tertentu. Oke. Daripada harus menghitung dari awal, bantulah Tono dengan membuatkan program yang menampilkan bilangan tertentu pada deret Fibonacci sesuai dengan urutan yang diinputkan oleh si user. Yang perlu diingat, oke, bentuk deret Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Oke, 2 itu didapatkan dari 1 plus 1. Dua bilangan sebelumnya. Penjumlahan dua bilangan sebelumnya. 3 didapatkan dari 1 plus 2. 5 didapatkan dari 2 plus 3. 8 didapatkan dari 3 plus 5. 13 didapatkan dari 5, 8. 21 didapatkan dari 8 plus 13. Dan seterusnya. Oke. Bilangan Fibonacci pertama adalah 1, kedua adalah 1, ketiga adalah 2, keempat itu adalah 3, kelima adalah 5, keenam adalah 8, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk ketika dia tanya Fibonacci bilangan ke-7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemunya adalah 13. Oh, berarti Fibonacci ke-7 itu adalah 13. Kayak gitu. Nah, Fibonacci bisa kita implementasikan ke dalam bentuk perulangan kayak gini. Basically bisa kita buat kayak gini. Pakai for. Oke. Tetapi karena kita di sini belajar yang namanya rekursif, jadi kita mau buat rekursifnya. Oke. Kerangka berpikir dari Fibonacci misalkan 7. Oke. Ini adalah logic rumusnya ya. Ini rumusnya. Ini adalah stopper. Oke. Ketika dia nemuin 1 dan 2, if 1 dan 2, kasih angka 1. 1 dan 2, kasih angka 1 langsung. Selain itu, lakukan f n min 1 plus f n min 2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Kita coba dulu. Oke. Fibonacci ke n. Oke, ketemunya 13. Sebenarnya trinya kayak gimana sih? Oke, kita coba ya. Oke, pertama kita punya Fibo 7. Oke. Oke. Fibo 7 itu sendiri, kalau kita masukkan ke logic ini, dia masuk ke perulangan pertama nggak? Pertama ini nggak? Masuk ke percabangan pertama nggak? Nggak. Jadi dia akan masuk ke sini. Fibo 7 itu sebenarnya Fibo dari 7 min 1. Oke. Fibo 6. Oke. Plus berapa? Fibo 5. N min 2. 7 min 2. Berarti ketemunya adalah 5. Benar nggak? Ingat penjelasan saya tadi.
angka 13 didapatkan dari 5 plus 8. 8 plus 5. Fibo ke-6, Fibonacci ke-6, dan Fibonacci ke-5. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau dilihat lagi, Fibonacci itu bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu sebenarnya bentuknya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13. Ya kan? Fibonacci ke nilainya adalah kayak gini. Betul nggak? Fibonacci ke 1, 1. Fibonacci kedua, 1. Gini. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini bentuknya tri lagi sebenarnya. Jadi kalau Fibo 6 sebenarnya Fibo berapa? Fibo 6 itu merupakan Fibo 5 plus Fibo 4. Ini saya kasih kurung ya, supaya. Nah, kemudian sini plus Fibo 4 plus Fibo dari 3. Kayak gitu. Diterusin lagi, karena ini masih belum ketemu stopper. Oke. Fibo. Mengilustrasikannya mulai bingung saya. Ruwet. Fibo 5 itu merupakan Fibo F. Fibo 5 ya, saya singkat ya. Fibo 5 itu adalah F4 plus F3. Oke, kemudian di sini Fibo 4 itu merupakan F3 plus F2. Oke. F3 plus F2. F2 plus F1. Paham nggak? Paham ya? Oke. Diterjemahkan lagi. F4 itu adalah tadi F3 plus F2 plus, wah ini mulai nggak rapi nih saya. F2 plus F Fibo 3, F1. Oke. Oke. Ini masih bisa dipahami ya? Nah, gini. Oke. Nah, di sini Fibo 3 masih bisa diterjemahkan lagi. F2 plus F1. Oke. Tapi F2 sendiri itu sebenarnya sudah bisa masuk ke stopper, betul nggak? Berarti di sini sebenarnya udah plus 1. Oke. Plus F3, Fibo 3 masih bisa diterjemahkan menjadi seperti ini. Oke. Plus Fibo 2 tadi, Fibo 2 berapa? Sudah bisa masuk ke stopper. Plus Fibo 2, Fibo 1. Ketemunya adalah 1 plus 1. Dari sini kita bisa nerjemahin langsung sebenarnya. Ini F3 ya Mas Ian ya. Karena di sini masih F3, berarti sebenarnya kita butuh F2 plus F1 untuk dapetin ini. Ya kan? Nulisnya udah mulai bingung saya. Ya, oke lah. Di sini udah plus 1, plus 1, plus 1. 3 ini sudah saya terjemahkan menjadi plus 1. Paham? Moga-moga paham. Karena simulasinya sudah mulai jelek urutannya. Oke, kemudian 1 plus 1 plus di sini sudah ada 1. Ya, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Wah, oke. Nah, di sini udah mulai hasil akhirnya harusnya. Nih. Tes 1 plus 1. Selesai. Mulai dijumlah.
Ketemunya berapa? Percayalah ini ketemunya 13. Kalau dijumlah satu persatu, ketemunya nanti adalah 13. Oke? Dan ini jumlahnya sebenarnya naik juga. Ini dijumlah. Udah ketemu. Terus ini naiknya apa ya? Kayak tree kan. Ini kan tadi saya gambarkannya kan kayak gini kan. F7. F7 adalah F6 dan F7, F6 dan F5. Betul loh? F6 itu adalah F5 dan F4. F5, F4 dan F3. 5, F4 dan F3. F4 adalah F berapa nih? 3 dan 2. Ini adalah F3 dan F2. Yang ini adalah F2 dan F1. Nah, jumlahnya ini dijumlah naik ke atas, nunggu. Ini dijumlah naik ke atas, nunggu. Sampai ibaratnya kayak samping kakinya yang sebelah kiri kan pasti lebih lama nih. Karena dia akan lebih dalam terus. Ya kan? Nah, dia akan nunggu kayak gitu. Oke, begitu. Itu yang bisa saya bagikan. Paham nggak tentang Fibonacci? Solusinya pendek, tapi bayanginnya sebenarnya cukup ribet karena dia bentuknya kayak tree kan. Gitu. Paham? Oke, Pak. Paham nggak? Oke. Gimana Pak Dida? Ada masukan tambahan? Apa ya? Sama sih Pak sebetulnya Pak. Iya, mungkin mereka mungkin akan kesulitan ketika bayangin mungkin ya Pak ya. Tapi kalau melakukan itu mending. Boleh saya kasih soal singkat Pak? Boleh sekali Pak. Saya buatin soal Fibonacci. Wah, itu apakah itu? Nah, Fibonacci. Sorry, sebentar. Anak saya masuk. Keluar dulu. Nggak bisa, keluar dulu. Sampai mana tadi? Nah, ini ya. Fibonacci. Jadi, kalau Fibonacci, bo dua lah ya. Dari 2 angka di belakangnya. Sedangkan kalau Fibonacci, dia akan ngambil 3 angka di belakangnya. Oke. Berarti angka selanjutnya berapa? 5. Angka selanjutnya berapa? 8. Angka selanjutnya berapa? 3 plus 5, 16. Angka selanjutnya berapa? 13 plus 16, 29. Dan seterusnya. Nggak usah banyak-banyak, karena Fibonacci ini makan memori banyak banget. Fibonacci apalagi lebih gila lagi. Ya. Tugasnya ngapain? Basically sama kayak Fibonacci, kamu tinggal ngubah ini aja. Coba, ada yang bisa duluan? Ada yang bisa bantu saya? Saya stop dulu, Pak. Saya bikin solusinya, sembari nunggu ada yang nyobain. Oke, silakan. Teman-teman, soalnya jelas ya. Soalnya adalah Fibonacci, di modul tidak ada. Fibonacci itu adalah 3 angka di belakangnya. Berarti angka pertama, kedua, dan ketiga itu adalah nilainya adalah 1. Angka selanjutnya adalah 3. Angka selanjutnya 5, 8, 16, 29, dan seterusnya. Oke. Difoto dulu boleh untuk solusinya. Difoto dulu ini untuk contohnya. Saya akan stop share, kemudian saya akan bikin solusinya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya stop ya. Ada yang belum dapat soalnya? 1, 2, 3. Yes. Monggo, dicoba dulu.
Yang bisa duluan bantuin saya jelasin boleh? Pak, itu 8 apa 9, Pak? No, 9 ya harusnya ya. 9, salah ini. Ya, karena kan 3 angka ya. Ya, benar. Saya perbaiki sebentar, sorry. 11. Berarti di sini empat belas, 17. Satu. Berarti benar tadi, thank you. Apa itu? Boleh dapat apa, Pak? Nggak dapat apa-apa ya? Dapat jelasin boleh. Tuh, Tribolaci. Saya copy paste ya. Urutannya benar nggak tuh? Ada yang saya masih salah ngitung? Udah lama nggak ngitung pakai manual soalnya. Saya sudah selesai. Kayaknya. Yes. Ada yang bisa bantu share solusinya? Panggil nama, Pak, silahkan. Pak Pak Dani, Dida. tunjuk aja angka, Pak. Nanti saya bantu, Pak. Sekarang tanggal 24 bulan 5. Berarti 24 tambah 5. 29. Airel Aristo Subagia. Ada sih harusnya. Ariel. Airel. Airel. Halo Airel. Yuk. Halo, udah. kenapa? Halo. Halo. Ya, Yes, halo, yes. kenapa? Merdeka, nak. Kenapa? Merdeka. Oh, saya habis dari toilet, Pak. Kenapa, Pak? Mari Pak Dani, mari. Oh, masih ke mute. Sebentar, kita tunggu sebentar. Sorry, mendadak ada telepon. Gimana tadi? Dah solve belum? Belum. Oke, Belum, jadi tadi dari mana? Dari toilet ya tadi ya, Mas Riel? Airel. Oh, iya, Pak. Jadi kamu diminta untuk membuat Tribolaci. Kalian diminta untuk membuat Tribolaci. Kalau Fibonacci kan tadi 2 angka di belakangnya menjumlah. Sedangkan kalau yang ini 3 angka di belakangnya. Monggo. Kasih waktu lagi, boleh. Sebentar lagi ya, Pak. Yuk, siap. Oh ya, oke, Pak. Gampang kok. Gampang. Kayaknya gampang. Udah ada yang bikin tuh, Pak. Mantap jiwa. Oh, pendekatannya kayak gitu. Oke. Kayaknya sama. Outputnya sama nggak? Coba dites. Oh.
9, 17, 31, 57 ya Pak, angka 9 Pak. Oh, saya juga nyoba. Saya juga hitungannya jelek soalnya. Berapa? 9 ya? Iya, Kita coba ya. Cos, 57. iya Pak. Mantap jiwa. Maverick, yes, sama. Maverick itu pendekatannya sama. Kita bertiga sama semua. Terus yang membedakan di situ cuman if stoppernya. Kalau si Fibonacci 2. Richard ya, Richard. Chandra Pak. Rick. Oh, Chandra, Chandra. Kalau si Chandra dia pakai kurang dari sama dengan 3, nggak apa-apa sih. Basically angka pertama, kedua, ketiganya kan pasti 1. Jadi kalau dia pakai kurang dari sama dengan 3 pun juga 3, 2, 1-nya pasti ketemunya kan 1, Sama. ya kan? Sama. Kalau di bawah punyanya si Maverick, dia lebih memecah. Dia mungkin custom kayak saya, custom punyanya Fibonacci. Kalau Fibonacci cuman if n sama dengan 1, if n or n sama dengan 2, or n sama dengan 3. Nah, itu return-nya adalah 1. Kemudian di bagian penjumlahannya tinggal ditambahin Fibo n min 3. Seperti itu. Sip. Mantap. Paham ya? Paham. Paham. Ada yang kebingungan mungkin. Atau saya mungkin terlalu cepat. Paham? Mari silakan teman-teman, kalau masih belum paham bisa bertanya. Aku terus terang kalau mau melanjutkan yang berikutnya itu kalau yang sampai di sini belum mantap rasanya ragu ya Pak. Karena yang berikutnya itu bayanginnya juga lebih menurut saya kompleks. lebih susah ya. Menurut saya lebih susah untuk konversi biner okta 8 sama base 16. Itu terus terang bayanginnya lebih menjijikkan. Tuh. Ada yang bingung nggak? Oh iya, mungkin masukan buat Maverick. Itu kan kamu custom Fibonacci ya. Sebenarnya kan kita udah ganti fungsi ya. Jadi Tribonacci. Jadi mungkin nama fungsinya juga kamu bisa mulai perhatikan ya. Siapa? Maverick. Baik, Pak. Nggak apa-apa. Saya juga tadi gitu. Terus masih salah manggil yang atasnya dulu lagi. Ya, nggak apa-apa. Itu dia akan makan memori besar banget. Kalian mungkin laptopnya laptop gaming semua ya. Beberapa mungkin laptopnya laptop gaming, RAM-nya 16, udah pakai SSD. Nah, itu lebih cepat. Oke. Kalian bisa coba Fibonacci berapa ya? Kalian bisa tahan sampai berapa? 69 70, 69. Faktorial itu 69 nih. Saya tahu batasnya. Just lama. Ini saya nyoba ini. Udah ke-share ya. Saya nyobain running Tribonacci 69. Nggak selesai-selesai cuy. Sama Pak, sama saya juga Pak. Nah, jadi dia makan memorinya kan banyak banget. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di sini, itu sebenarnya dia nge-tree banyak banget. Kebayang ya tadi. Kalau Tribonacci kan berarti tree-nya 3. Kalau ini tree-nya 2. Saya masih bisa ngilustrasiin. Begitu tree-nya 3, lebih dalam lagi kan, lebih ngabang lagi kan. Nah, sebenarnya ada yang namanya dynamic programming. Saya nggak tahu di kelas kemarin Pak Anton sempat minta materinya ke saya, dynamic programming. Ada yang di kelas dapat nggak ya Pak? Enggak ya Pak. Enggak ya, enggak kekejar ya kayaknya ya. Harusnya sih kalau semester rencananya sih kemarin dapat mau dikasih dynamic programming. Cuma diganti sama yang Big O, analisis algoritma. Oh ya udah, itu bagus juga kok. Enggak apa-apa. Jadi dynamic programming itu logika berpikirnya ya, implementasinya pun juga menurut saya sendiri masih agak kerepotan.
Tetapi logika berpikirnya ya, ketika kamu sudah menghitung, ini kan kalau kita berbicara Fibonacci fungsi yang ini, yang kamu buat ini, itu kan dia akan ngitung terus ketika saya tanya nih, Fibonacci 7 dong. Oh, sorry, Tribonacci 7 dong. Tribo 7. Dia akan ngitung 1 plus 1 plus 1 plus 1 ngetri kayak gini. Bener ya? Ini penjelasan saya. Oke. 1 plus 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 1 kayak gitu terus kan. Dan seterusnya. Sampai ketemu berapa? Oh, oke lah. Tribo 7 tadi berapa tuh tadi lupa saya. Oke, sampai ketemu X. Tribo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak lega saya. 17. Ya kan? Nah, ketika saya ngitung 1008, sebenarnya apa yang dilakukan? Satu lagi kan? Tapi dengan jumlah satunya lebih banyak, kemudian disama dengan ketemunya adalah 31. Padahal di proses 1008 itu kan sebenarnya plus 1007. Ini adalah mungkin saya bisa menyebutnya sebagai ini 1007. Oke. Ini ngeplus 1076. 6. Benar nggak? Terus di sini kan sebenarnya nanti 111 dan sebenarnya itu sudah pernah dihitung di sini. Nah, nanti ada namanya yang dynamic programming di mana kita nyimpen terus tuh ketika sudah ngitung 1007, simpen dulu dong di array. 1007 itu hasilnya berapa? Ketika ditanyain 1006, dia langsung tahu 1006 itu hasilnya berapa, disimpan. Kayak gitu, disimpan di array. Ini kita taruh ke array. Kayak gitu. Jadi ketika ditanyain indeksnya indeks berapa? Kayak gitu. Sorry, terlalu jauh penjelasan saya. Ngawang. Jadi basically ini nanti akan disimpan ke array, dynamic programming-nya ya, supaya memorinya lebih cepat. Ketika ditanyain 1008, dia cuma menghitung ini plus 1005 ya, berarti. Kayak gitu kan. Nah, berarti ini sudah pernah dihitung semua nih, segini. Jadi nggak perlu dihitung ulang. Dia langsung tanya, if ada di array, langsung taruh di sini angkanya. If ada di array, taruh di sini angkanya. If belum ada di array, hitung. Kayak gitu. Ya, ini Fibonacci 69 udah nggak dapat saya. Memori saya cuma 8. Ya. Previous line repeatedly 50 kali lebih. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Buat nanti yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, mengoptimalkan segala sesuatu coding, kita bisa ketemu nanti di competitive programming ya, di semester 4 setelah Strukdat. Ada baiknya setelah Strukdat. Kalau mau mulai dari sekarang, bisa ngobrol-ngobrol dengan saya, nggak apa-apa. Nanti saya coba bantu untuk invite ke grup juga untuk diskusi-diskusi. Pak Dida? Iya, Pak. Gimana? Ada nambahin mungkin? Apa ya? Nunggu teman-teman bertanya sih sebetulnya, Pak. Gimana? For solusi yang keempat dan kelima mau dibahas nih? Ya, dibahas dulu aja lah, Pak. Nggak apa-apa sih, Pak. Biar sebenarnya overall secara kode sih udah ada ya. Bentar, saya tuh mau menjelaskan yang ini tuh pendekatannya gimana ya supaya yang base 2, base 8, base 16 itu loh terutama. Kalau yang kelima sih kayaknya bisa sih itu dibayangkan Mas Yan. Permutasi itu kan ada rumusnya. Bentar. Saya mencoba memikirkan cara menjelaskan untuk yang masalah heksa ini. Mereka udah dapat konversi heksa belum ya, Pak? Harusnya udah di kelas Arkom udah harusnya. Sampai heksa nggak sih kemarin? Diajarin sampai heksa nggak? Ngerti. Teman-teman? Heksadesimal? Halo? Diajarin sampai heksa nggak?
Atau hanya binary sampai Konversi binary, masih ingat nggak? 2 itu 1-0. 1-0. Kan ada yang dari desimal, binary, terus desimal, hexa. Masih ingat ya? Okta. Kalau oktal kayaknya sih belum sih yang oktal, Pak. Makanya. Kalau yang Nah, ini kan solusinya sampai ke oktal juga. Ya. Ya. Mungkin saya share nganu dulu ya. Yang problem 5 dulu kali ya. boleh yang Pak. sedikit lebih mudah harusnya. Benar, aku baru nyari rumus yang gampang dipahami. Oke, kelihatan ya? Oke, permutasi itu rumusnya kan sebenarnya ini. Oke, kalau saya tuliskan P dalam kurung N, R sama dengan, ini udah kelihatan ya? Sudah. N faktorial dibagi N min R faktorial. N min R di faktorial. Sedangkan kalau kita berbicara faktorial tadi, ada ya kayaknya ya, faktorial. Di contoh pertama kayaknya. Di contoh yang mana tadi? Ini kayaknya. Oh, pemangkatan. Faktorial di mana ya tadi ya? Oh, ini, faktorial. Oke. Faktorial kan basicnya logiknya kayak gini. Jadi ketika 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Berarti kalau kita berbicara di sini, nih, misalkan faktorial 4,3 itu basically 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. Oke. 42 aja ya. 42, sorry. 42 aja supaya kelihatan. 42. 4 min 2, ini dikurung supaya nggak salah nanti. Oke. 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Berarti ketemunya apa? 4 kali 3 kali 2 kali 2 faktorial. Basically gitu kan. Terus per 4 min 2. 4 min 2 berapa? 2 faktorial. 2 faktorial di sini kita bisa coret. Basically kan kayak gitu. 4 kali 3 doang. Harusnya kan kayak gitu. Oke. Nah, di sini solusinya kayak gini. Dia mendefine permutasi Mn, kemudian N sama dengan 0. Oke. Jika N sama dengan 0, maka hasilnya adalah M faktorial bagi M min 1 faktorial. Sama dengan ketemunya adalah 1, return 1. Oke. Jika N lebih dari 1, maka panggil rekursifnya dia. Permutasi M, N min 1 kali M min N plus 1. Oke. Gimana jelasinnya ya? Def permutasi. Kita coba saja ya. M, N. Menjelaskan rekursif itu lebih susah daripada memahami sih sebenarnya. Oke, kemudian return-nya adalah 1. Else return ininya saya taruh depan ya. M min N plus 1. M min N plus 1.
Kok plus kali. Dikalikan permutasi M, N-1. Oke. Oke. Saya mau ngeprint. Coba di print mungkin lebih mudah. Permutasi 4,2. 12. Ketemunya 12 nggak? 4 kali 3, 12. Cara ngitung gitu sih ya. Kita lihat yang ini. Persen D kok. Persen D. Kemudian ini ya. Apa yang salah? Astaga, dan ini gini ya. Udah nggak sintaknya? Nah, ketika dia di sininya 0, kenapa begini ya? Beda dengan pemahaman saya. Wait. Ketika dia 0, baru dia masuk ke stopper. Kenapa nggak dibikin lebih efisien dengan ketika dia udah ketemu N-nya sesuai dengan itu, di stop. Nggak perlu ngitung berikutnya kan? Ya oke lah, solusinya bisa macam-macam kayaknya. Oke, saya bingung. Pak Dida, monggo Pak. Bingung jelasinnya. Kenapa nggak pakai yang solusi atas ya, yang saya buat tadi ya? Padahal sebenarnya kan sama aja. Stoppernya adalah ketika dia sudah ketemu dua. Ya oke. Pak Dida bisa jelasin yang ini dulu Pak. Saya Yang tak 5. coba bikin. Saya tak coba bikin solusi yang punyanya apa? Solusi yang menurut saya tadi itu. Solusi yang penjelasan saya. Bentar ya Pak. Oke. Berarti yang permutasi rekursif ya. Permutasi rekursi. Iya, stoppernya ada di 4 kali 3. Oke. Oke, sebelah permutasi rekursif, belum dibikin loh ternyata. Oke, untuk yang permutasi rekursif sebenarnya, sebentar, saya share screen dulu. Oh, stoppernya nggak bisa kalau pakai logiknya punyanya saya. Stoppernya dia kan nggak stoppernya dapat. harus dicek sama dengan nolnya sih, Pak. Kalau pakai solusi punya saya, stoppernya nggak dapat berarti. Berarti Ya. Solusi yang itu kayaknya lebih masuk akal. Untuk stoppernya ya. Teman-teman masih semoga nggak bingung bedanya stopper ya, yang mana ya? Stopper yang atas. Baris 3, 4, 5 itu stopper. If yang atas. If yang bawah itu adalah caller lagi, pemanggilan dirinya sendiri. Itu yang perlu diperhatikan, jangan bingung. Karena banyak yang diem kan Pak, takutnya. Kalau di kelas kita bisa tahu dari ekspresi mereka, tapi kalau di sini kan kita nggak tahu ekspresinya. Saya masih penasaran kenapa solusi saya nggak bisa. 4 faktorial. 4. Oh.
Nah, ternyata bisa, Pak. Bisa. Solusi saya agak beda, tapi kayaknya lebih bisa dipahami untuk teman-teman mungkin ya. Oke, monggo, Pak. Bentar. Bentar. Saya bikin test case-nya dulu. Saya mastiin bahwa codingnya benar dulu. Sorry, Pak. Sebentar ya, Pak. Yuk, santai. Sebentar ya, guys. Sebentar, guys. Oke, MN N sama dengan 0. Return-nya adalah 1. Oke. Ini return-nya adalah MN plus 1 plus kali permutasi M, N min 1. Permutasi 4,3 berapa, Pak? Ketemunya harusnya. Permutasi 4,3. Permutasi 4,3. 4,3. Saya coba ngitung manual ya. 4P3 itu hasilnya 24 bukan sih, Pak? 24. Harusnya 24 ya? Iya. Wait, ada box di tempat saya. Nah, benar. Logikanya nah, tempat saya stoppernya masih nge-box, nggak jadi bangga. Nggak apa-apa, Pak. Santai, Pak. Masih santai. Saya santai kok. Kalau teman-teman punya cara lain, nah bisa di-share. Kita banyak jalan menuju Roma kok. Gitu bisa juga nggak sih, Pak? Tapi saya masih bingung kalau ubah stoppernya, Pak. Saya juga buntu di stopper sih. Permutasi 41 berapa ketemunya? 4, Pak. 4. Oh, saya kebalik nih. Wait. Bentar ya, saya tak bersemedi sebentar. Saya penasaran dengan solusi saya. Solusi saya kebalik. Jadi 41 ketemunya adalah 24, sedangkan permutasi 43 ketemunya adalah 4. Jadi kebalik. Oh. Cuman di situnya aja, sebentar. Bagian mananya saya masih ganjel. Lagi nyoba per step tak tulis. 4 min 3 berarti 1 faktorial.
Jadi di sini ketemunya adalah harusnya 4 kali 3 kali 2, 24. Oke, ya. 24. Sedangkan kalau yang permutasiku Pak, hmm? Bapak stoppernya pakai apa, Pak? Stoppernya ini saya baru kayak gini. Sebentar ya, tak show. Ini punya saya yang ngepaks kebalik. Yang M sama dengan pakai M sama dengan N enggak, Pak? Iya. Nah, sama. Saya Sama. stuck di situ. Saya baru aja nyoba yang itu, Pak. Balik. Saya baru nyobain itu stoppernya kok nyangkut. Harusnya mungkin M min N plus 1. Pakainya yang itu. Cuman baru saya mikir taruhnya di mana. Lagi saya coret-coret. Kenapa nggak pakai nganu aja? Min 3. 4 min 3. Pak, Ketemu. kode yang dikasih itu bukan udah dicoret ya, Pak? Yang mana ya? Yang tadi dibahas. Bapak lagi nyari yang dicoret bukan sih, Pak? Saya juga baru bingung. Saya baru nyari yang permutasi, tapi pakai cara saya sih, bukan solusi yang ditawarkan sama ini. Karena saya menjelaskan solusi yang punyanya dia kok agak kebingungan. Solusi yang di modul. Sama nggak yang kita bahas? Saya baru larut ke dunia saya sendiri kayaknya. Penjelasan punya saya kayak gitu, Pak. Yang saya kirim ke chat. Gimana? Ya, ini yang punyanya nganu kan? Solusi dari yang di itu ya? Oh. Oke. 2 faktorialnya jadi dicoret sama yang di bawah, Pak. Udah kecoret ya? Iya, udah kecoret. Wait, saya mau baca. Doang. Oh iya, karena dia 0 ya. Dia stoppernya pakainya N ya? Iya, Pak. Oh ya. Oke. Sebenarnya sama, tapi saya malah mikir yang berbeda berarti. Thank you. Thank you, Hanif. Oke, Pak. Sama-sama. Iya.
Jadi kalau punya saya stuck-nya di sini. Mungkin implementasi saya kurang baik juga. It's okay. Jadi saya bikin 2 buah. Udah kelihatan ya? Saya bikin permutasi dan itu logic yang baru saya coba. Kemudian permutasi solusi yang dari punyanya modul. Oke. Nah, di sini kalau saya running itu hasilnya kebalik. Permut dan 41 malah ketemunya 24. Kemudian permut dan yang 43 itu ketemunya adalah 4. Jadi sebenarnya saya baru mau mikir rumus untuk yang kayak gininya saya tempel di tempat saya, tapi belum kebayang. Jadi mungkin ngikut solusi yang ada di modul aja lebih baik daripada daripada saya. Entah mungkin apa ya? Tapi logik saya nangkep sih tadi. Bikin implementasinya kok kurang pas menurut saya buat punya logik saya. It's okay. Tapi idenya sama ya. Jadi dia akan ngeloop terus sampai n-nya, kalau saya tadi kan bayanginnya n sama dengan n. M sama dengan n, makanya bisa dicoret faktorialnya. Sedangkan kalau enggak dia dikalikan aja 43. Kayak gitu. Saya itu mau tanya, Pak. MN1 plus 1, MN plus 1-nya itu gimana sih, Pak, logikanya sebenarnya, Pak? Yang ini? Iya. M-N plus 1, kalau ngelihat solusi dari punyanya si... Siapa yang barusan tanya? Ajriel? Chandra, Pak. Chandra. Oh, Ricardo. Oke. Oh. Bingung ya bayangin ya. Karena Pak itu, Pak. Mungkin kita coba solusi kita running kali ya. P 4,3. Oke. Kemudian saya pakai yang ini ya. Jadi permutasi yang menurut modul saya coba jelaskan. Flow-nya seperti apa? 43 berarti 4 min 3 plus 1. Oke. Kali P dalam kurung M, N min 1-nya berapa? M min 1. 3 min 1. Benar nggak? 42 berarti, Pak. M-nya 42, ya yes, betul. Jadi ini tuh sebenarnya keluarnya adalah di sini ini ketemunya 4 min 3, 1 plus 1, 2. Oke, berarti di sini ininya juga 2. Oke. Ini ngelanjutin ini ya. Oh, karena ya, Pak. N-nya dikurangi terus di N yang belakangan dikurang ya, Pak, di sini. Kayaknya begitu. Yang dia jadi iteratifnya dari sisi yang N. Kalau saya nangkepnya kayak gitu. Soalnya saya nyoba tadi, Pak. Jadi returnnya itu M dikali permutasi MN1, N-1 gitu, kayak lebih gampang tak pahami aja, Pak. Tapi logiknya sama kayak yang tadi rumus yang ini sih sebenarnya permutasi itu. Ya. Jadi idenya nanti kita mau nyoret 2 faktorial dengan 2 faktorial sehingga kita nggak teruskan. Jadi kita cuma buat faktorialnya itu sampai stopper. Stoppernya apa? Stoppernya adalah kondisi di mana ini dan ini itu adalah sama. Atau kalau di yang ini, sorry, kita terusin dulu aja ya. 2 plus Oke, Pak. P42. 42 di sini berarti 4,2 min 1. Benar ya? Salah dong. Harusnya ada ini lagi. P4 kemudian M min N 4 min 2 plus 1 3. Berarti di sini ini 3. Logikku. Benar nggak? Paham? Kayaknya sih seperti itu. Kemudian kalau saya sama dengan lagi, berarti sebenarnya ini ketemunya 2 kali 3 kali permutasi dari 4,1. Itu toh? Iya. 2 kali 3 kali ini
permutasi 41 itu berarti 4 min 1, 3 plus 1, 4. 4. Gitu. Oh, Iya. Iya Pak, bener ya. benar nggak ya? Bener Pak, bener Pak. Itu 4 kali 3 kali 2 kan dah bener Pak jawabannya Pak. 24. 24 ya. Kali P dalam kurung 4,0. 1. Iya. Yang ini nanti dia akan di-return langsung menjadi 1. Iya. Tadi saya pendekatannya saya mau mencoba itu 4 kali 3 kali 1. Yang jadi saya 1 kan yang belakang sini. Cuman belum berhasil. Kalau pakai caranya Bapak itu apa nggak harus ditampung dulu nggak sih Pak? Kayaknya ya, harus ditampung dulu ya. Soalnya kalau M sama dengan N nanti 1. Karena M-nya saya kurangin terus kan. Iya. Kayaknya sih gitu. Oke. Dia memanfaatkan iteratifnya di N kayaknya. Kalau saya baca lagi ini. Ya kan? Yang terus berkurang dan menjadi parameter di sininya itu kan yang N. Yang oke. Dia membalik sebenarnya dari 2, 3, 4 kayaknya gitu. Kayaknya sih gitu ya. Ya gitu. Oke, begitu. Oh. Saya akan coba lagi sih. Saya masih penasaran dengan logik saya ini. Bayangan saya bisa, tapi ternyata tidak. Ya, it's okay. Gitu. Ada catatan guys? Pak Dida mau nambahin? Cukup sih Pak. Kalau yang jelasin singkat kali ya yang ini, itu logik berpikirnya adalah kamu akan bagi, sisanya dituliskan, kira-kira gitu, terus bagi lagi, sisanya tuliskan lagi. Itu sampai ke yang oktal. Sedangkan kalau yang hexa, ini, itu dia harus menggunakan percabangan lagi nanti di dalamnya. Kalau misalkan dia sisanya adalah 10, kasih A. Sisanya adalah 11, kasih B. Sisanya 12, kasih C. Dan seterusnya sampai F. Itu kira-kira begitu. Jadi nanti if percabangannya harusnya ada ininya. Hexa ini. Nah, tetapi kok di sini kalau saya baca codingnya cuma gini doang. Iya, Ini. cuma simpel banget itu. Iya. Tapi logika berpikirnya segitu sih. Dia akan bagi terus sampai sisa hasil baginya itu habis. Gitu. Logika berpikirnya gitu. Kalau dari saya bisa jelasinnya gitu. Bayanginnya, mau nggak mau nanti dicoba ditelusur satu persatu gini deh. Ya guys. Oke guys. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Yes, gimana? Kalau rekursi sama generator itu bedanya apa Pak? Rekursi sama generator, apa ya? Kalau di Python pakainya yield Pak. Oh, belum pernah pakai. Pak Dida mungkin? Belum pernah pakai juga, Pak. Saya Python baru belajar ya di Alpro ini, dipaksakan belajar karena ngajar. Oh iya deh Pak, nggak jadi Pak, nanya saya Pak. Oh, Pak. Yield ya? Iya. Pak. Wait, saya googling dulu. Ada persamaannya di tempat yang YILD. Yield. Iya. Bentar ya, bentar. Udah yield keywords tuh. Yield Oke. Generator. Generator X kali X for X in range 3. For I my generator print 0, 1, 4. Generator sama yield kayaknya beda ya nih ya.
Apa itu tadi? Hanif. Yield is a keyword that is like return, except the function will return a generator. Dia akan mengembalikan si generator. Oke, yield 1 kali 1 dikali ini. Yield is a keyword that use like return, except the function will return generator. Generator sendiri itu adalah Generator a kind of iterable. You can only iterate over once. You can only iterate over once. Okay. Generators do not store all the value in memory. They generate the value on the fly. Okay. It's just the same expert you used kurung, but you cannot perform for E in my generator a second time. Oke, belum pernah saya. Ini di bahasa yang saya pelajari sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini. Beda. Belum pernah, saya belum bisa menjelaskan, sorry. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Soalnya tadi saya cek-cek di Google pas lagi baca-baca rekursi ada generator juga Pak. Kalau di sini generator itu kayak menurut ini ya, artikel yang saya baca dia konsepnya mirip seperti iterator. Iterasi. Cuman penggunaannya saya belum jelas sih. Do not store our values in memory. They generate the value on the fly. Oke. So, baik, ketemunya adalah 014. Nah, belum. Saya belum dapat. Benang merahnya saya belum dapat sorry. Oh, oke Pak. Nanti saya baca-baca lagi aja Pak. Saya juga lihat-lihat lagi nanti. Iya Pak. Saya bingung Karena juga. pindah bahasa pemrograman, kalau saya kesulitannya di sintak. Jadi kalau kalian perhatikan, saya kan ngajarnya logiknya ada, tapi kadang kesulitannya di sintak. Sintaknya kan kalau saya bermainnya di JavaScript, PHP, web-based ya. Nah ini Python larinya, agak kesulitan. Makanya kalau coding kadang saya muncul titik koma segala kan. Itu karena saya basicnya dulu C. Jadi ada bahasa C, di mana kalau bahasa C mirip seperti Pascal, di belakangnya ada titik komanya. Kalian yang mungkin dari De Brito juga sempat diajarkan sama gurunya, Pascal, tentang Turbo Pascal. Nah, di belakangnya ada titik koma kan. Jadi kalau saya coding segala kan kadang juga pakai titik koma masihan tuh. If aja pakai kurung buka, kurung tutup. Kalau di sini kan enggak tuh. Nah, itu saya masih terbata-bata. Terus terang masih terbata-bata. Tapi kalau untuk ngajar R Pro, kayaknya kan cuma sampai konsep variabel tipe data, basic masih bisa lah. Tinggal nanti ketika ketemu generator yield, ya belajar dulu mau nggak mau. Gitu. Oke, itu dari saya. Pak Dida, nambahin Pak. Ya sama sih Pak, memang jarang pakai generator. Cuma di sini ada yang menarik Pak. Ada yang namanya itertools. Itertool your best friend. Jadi di sini kalau kita menggunakan kita import itertool, sudah ada built-in function dari permutasi. Di share aja Pak, show screen mungkin. Coba. Hostnya saya kembalikan. Nggak bisa sih, nggak usah share. Nggak ini sih, cuma ini aja sih tadi lagi baca-baca kan. Lagi baca-baca di Stack Overflow, kita lihat apa itu generator, tadi cari yield juga, tiba-tiba dapat itertool your best friend. Jadi kalau teman-teman bingung hitung permutasi, ternyata udah disediakan build-up function-nya, bisa digunakan untuk ngecek juga sih kalau mau sih. Nah, cuman itu aja sih Pak. Berarti kalau ada permutasi, nanti biasanya ada kombinasi. Mesti gitu, biasanya. Oke, mungkin begitu. Saya stop share dulu. Oke. Kira-kira begitu nih teman-teman bisa baca-baca lagi deh. Kalau nggak salah convert bilangan biner ke desimal gitu juga ada Pak. Anunya, Ada built-in function-nya? Iya. Mantap. Gitu Pak Dani. Mari Pak Dani. Boleh?
Nah, anak mahasiswa mau konsul. Oke, siap. Terus jadwal, sorry. Nggak apa-apa. Ada yang mau tanyakan lagi, teman-teman? Cukup sih, Pak. Cukup. Yang lain? Siapa? Hanif sama Chandra sama yang tertarik, kalian cobain ke itu deh. Lihat dynamic programming tentang Fibonacci dynamic programming. Dia pakai rekursif, tapi tadi yang saya bilang itu disimpan value-nya. Jadi ketika sudah ada di memori, dia tidak ngitung ulang. Logiknya gitu. Oke, Coba Pak. kalian lihat-lihat ya. Dynamic programming Fibonacci. Gitu. Oke, Pak. Itu menurut saya kalian akan tertarik. Kamu akan tertarik. Ide berpikirnya simple, tapi implementasinya ya simple sih. Ya gitu. Cuman sekian baris doang. Logikanya cuman ya, Pak. Logikanya sebenarnya simpel kan. Kamu ngitung kayak tadi tree, kamu bayangin di otak, tetapi ketika sudah nemu angkanya, misalkan Fibo 7, aku udah pernah ngitung dulu, Fibo 7 itu segini. Nah itu langsung ambil dari memori. Dia nggak ngelanjutin ngitung 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ke tadi itu. Tidak diturunkan lagi. Idenya Oke, gitu. oke. Tapi implementasinya, ya itu. Jadi gini, rekursif itu membayangkannya menurut saya susah. Makanya dari tadi kan saya mencoba untuk ngajarinnya lebih ke ini loh, ditulis. Implementasinya gini loh, setiap step. Kayak gitu. Karena bayangin yang namanya rekursif lebih susah daripada bayangin yang looping. Menurut saya sih gitu. Tapi outputnya ya basically mirip kayak looping kan sebenarnya. Ada stopper. Stoppernya apa? I-nya sama dengan berapa? Kayak gitu. Ya, oke. Seperti itu. Iya, itu dari saya sih. Mbak Dida, kalau nggak ada mungkin closing kali ya, Pak. Ya, pasti kasih nggak, Pak? Udah jam 11, harus pindah ruangan dulu saya. Masih ada kelas lagi juga. Iya, mau persiapan kelas yang berikutnya, pindah. Itu, teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa bubar. Jangan lupa presensi ya, guys. Dan jangan lupa besok Kamis kita unguided. Thank you. Thank you, Boleh teman-teman. Oke, makasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Komputerku malah error. Kasih Pak. Yuk. Yang kuis itu gimana ya, Pak? Kuis apa ya? Di Moodle? Nggak ada tuh sih. Bentar, kayaknya nggak ada kuis tuh di Moodle. Bentar, komputer saya tiba-tiba error ya. Kayak kelihatan gambarnya. Harusnya nggak ada kuis-kuis di Moodle sih kan, kalian cuman apa? Cuman Unguided aja. unguided aja. Udah ikutin aja. Kasih, Pak. Yuk. Oke, ini saya stop ya.